akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak. Nah, ketika kita melakukan asesmen, biasanya kan dilakukan secara tatap muka. Namun karena adanya COVID ini, semua yang kegiatan kita dialihkan secara daring. Nah, dalam pada webinar kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya melakukan asesmen via daring. Kita akan berbincang-bincang bersama pemateri kita yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Ibu Hudania SPCMC Psikolog selaku Kepala UPT Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sebelum kita memulai acara ini, webinar ini, saya akan memberikan aturan ketika melakukan webinar ini terlebih dahulu. Yang pertama, bagi para peserta, ketika nantinya materi sedang menyampaikan materi, diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Selanjutnya, yang kedua, nanti jawab. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan cara dengan formatnya yaitu menuliskan nama dan pertanyaannya. Jika sudah dimengerti, maka saya akan lanjutkan nih ke sesi pemberian materi. Kepada Ibu Dania, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dinda, terima kasih Pak Humada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya terdengar, dan dari Sabang sampai Merauke ini kalau saya lihat informasi teman-teman yang hadir. Terima kasih atas peran aktif gitu ya, ke respon yang diberikan. Mudah-mudahan malam minggu kita benar-benar malam minggu yang berfaedah dari usia tadi, dari berbagai rentangan usia. Di sini tadi Pak Humada sudah menyampaikan beberapa informasi terkait background Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kalau kita bicara sampai semua harapan itu terpenuhi, nampaknya tidak cukup dengan kegiatan ini dalam 1 jam ke depan, tapi paling tidak kita sharing informasi karena hampir semua belahan dunia mengalami hal yang sama, termasuk diantaranya Indonesia. Jadi perubahan hidup kita alami bersama akibat dari keadaan COVID-19 ini. Nah, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun tadi mungkin moderator sudah memperkenalkan di slide, jadi saya menampilkan beberapa slide. Di sini saya mewakili tim juga sebenarnya di Career Center karena saya adalah bagian Fakultas Psikologi, pengajar di Fakultas Psikologi, yang juga mendapat amanah untuk mengelola UPT Bimbingan dan Konseling di UMM. Jadi UPT Bimbingan dan Konseling, jadi sama memberikan layanan sebagaimana Bapak Ibu yang mungkin sudah bekerja, dan nanti mungkin adik-adik mahasiswa yang nanti juga ingin ya bekerja di bidang pendidikan. Nah, pada prinsipnya konseling atau asesmen, baik kita situasi pandemi ataupun tidak, sebenarnya memang dituntut untuk berubah. Jadi karena zaman juga berubah. Zaman saya belajar, saya S1 angkatan 87,
Jadi zaman saya belajar, perpustakaannya adalah perpustakaan ruangan, buku-buku, diktat, gitu ya. Nah, kemudian saat ini sudah banyak sekali, mungkin mulai 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mulai semakin gencar dengan referensi-referensi online yang sangat mudah orang menggunakan. Jadi sebenarnya situasi ini memang dituntut kita untuk melakukan perubahan. Nah, akan tetapi kita panik karena dituntut berubahnya mendadak. Jadi, nah, sehingga banyak di antara kita yang berkecimpung di dunia pendidikan atau berminat atau punya atensi untuk melayani masyarakat ya atau anak didik khususnya itu shock gitu ya, kaget. Nah, sebenarnya kagetnya itu juga tidak hanya karena perubahan materi online, karena kita sendiri juga kaget dengan pemberitaan-pemberitaan tentang virus corona yang yang luar biasa gitu ya, yang awal-awal begitu dipersepsikan sangat menakutkan, sangat begitu cepatnya. Nah, ini kita panik di situ. Sehingga untuk melakukan perubahan ke tahap berikutnya bahwa kita semua harus berubah cara berkomunikasi, cara kemudian membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Nah, itu juga berubah gitu. Ya. Nah, mungkin slide lanjut. Ada nah, di sini kita ini pada dasarnya sudah mulai tahun 84 itu sebetulnya sudah mulai hidup di era digital. Cuma di Indonesia memang belum populer gitu ya. Nah, penelitian data dari Pusat Teknologi dan Informasi itu di 2014 ya 2014 itu 40% pengguna internet di dunia. Jadi 3 miliar gitu ya. Itu 40%. Jadi 3 miliar penduduk dunia dan bagian besarnya itu ada di Indonesia. Jadi dari 40% itu 24 sekitar 24% ada di Indonesia. Nah, jadi kita itu sebenarnya sudah pengguna internet gitu. Cuma mungkin tidak terstruktur untuk sebuah pendidikan, tidak terkonsep gitu. Nah, di samping itu juga data yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan itu guru-guru yang memang guru non teknologi yang yang siap dengan penggunaan teknologi itu masih 40%. Jadi 60%-nya tidak siap. Nah, termasuk saya barangkali yang usia-usia 50 ke atas gitu ya, itu tidak otomatis siap. Jadi sebenarnya forum ini barangkali forum-forum curhatan kita bersama gitu ya. Nah, nanti kita selesaikan gimana caranya bersama-sama dan saya mengalami bagaimana melakukan konseling online gitu ya. Tapi dengan berbagai kalangan usia, kebetulan kemarin kami langsung memulai konseling online saat minggu pertama Indonesia menyatakan melakukan sekolah. Jadi awal Maret ya, pertengahan Maret itu sekolah tidak dari rumah gitu. Nah, itu kami pada minggu itu sudah kemudian melakukan konseling online. Nah, sehingga sekian bulan cukup banyak menampung informasi-informasi, keluhan-keluhan gitu ya, dari mulai siswa, pekerja, ibu rumah tangga, pengusaha itu tentang bagaimana menjalani online. Nah, kemudian
sebenarnya Kemendikbud itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berusaha untuk tidak karena pandemi ya, karena memang dibutuhkan perkembangan teknologi itu dilatih 10.000 guru per tahun untuk bisa melaksanakan teknologi. Makanya pengajuan-pengajuan anggaran, kegiatan, proposal itu semua sudah dilakukan secara online. Next, barangkali. Nah ini media, jadi online itu sebenarnya kan sudah kita lakukan ya dengan berbagai media sosial. Nah ini ada 7 yang paling populer dari survei di Indonesia, itu adalah WhatsApp, Line, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Facebook mungkin yang umuran-umuran 40 ke atas dulu, kalau anak-anak sekarang mungkin lebih Line, Twitter gitu ya, atau WhatsApp yang paling gampang mengoperasikan. Nah, terakhir ini adalah TikTok. Nah, TikTok ini yang sudah ya dengan masing-masing media sosial ini dengan masing-masing apa spesifikasinya. Jadi misalnya kalau mau kata-kata gitu ya Facebook misalnya, tapi kalau mau foto-foto nanti orang dengan Instagram, kemudian kalau mau singkat-singkat dengan TikTok sekarang. Nah, ini ada sebenarnya nanti setiap media itu ada atau setiap apapun dalam kehidupan ini selalu pasti ada plus minus. Selanjutnya, ini informasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Nah, tadi slide sebelum media kan saya sampaikan bahwa ada keadaan real guru seperti apa, tapi tentu sudah tidak 40% barangkali ya, mungkin lebih kalau saat ini, karena itu sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Nah ini, kenapa guru itu menjadi, atau kita termasuk saya, atau yang orang-orang yang ingin menjadi guru, ingin menjadi konselor, ingin menjadi pendidik, ingin memberikan jasa layanan-layanan jasa, kemudian kaget dengan ini. Karena ada peran, tuntutan moral, tuntutan peran dari seorang guru atau seorang tenaga pendidik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang virtual Zoom ini barangkali bisa sekian banyaknya loh tuntutan, begitu beratnya masyarakat gitu ya menuntut seorang guru. Jadi kalau ada anaknya enggak bisa belajar. Kemarin kan awal-awal penyesuaian juga ibu banyak mengeluh sebenarnya orang tua. Aduh, enggak ngerti matematika, enggak ngerti apa PPKN, tidak tahu bahasa Inggris misalnya. Kebetulan saya tinggal di desa. Nah, ini sangat banyak problem-problem selain problem jaringan. Nah, itu jaringan tuh di mana-mana, mungkin ikut ke lockdown juga ya, ikut PSBB jaringannya sehingga tidak mudah gitu. Mereka juga harus ada izin-izin untuk masuk. Nah, jadi sekian banyak sebagai pembentuk pribadi, sebagai teladan, kemudian juga harus melakukan penelitian, juga harus mampu memotivasi. Nah, peran yang tadi dilakukan secara nyata, luring, ya, langsung dilakukan face to face, kemudian harus menjalankan peran semuanya ini dengan online atau daring. Nah, sementara pada diri manusia juga ada yang namanya need untuk berafiliasi dengan orang. Need afiliasi adalah bergabung. Meskipun bergabung itu bisa dengan virtual, tapi kita masyarakat kolektivis, masyarakat yang selalu lebih suka bersama-sama. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri ketika kita kemudian harus menghadapi secara mendadak perubahan dari dunia nyata, face to face, tatap muka, menjadi dunia daring. Jadi kita itu sebenarnya guru itu punya tuntutan idealisme, menjalankan semua peran ini. Sementara peran-peran ini rasanya kemarin hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Jadi tokoh
model teladan anak-anak, harus datang tepat waktu, itu rasanya ya harus datang ke sekolah gitu. Padahal misalnya kita undangan dengan virtual pun juga on time misalnya, sebenarnya bisa. Next, siapa host ya yang bantu? Nah, inilah kemudian yang dihadapi problem-problem psikologis ya yang dihadapi dengan media online yang tadi saya paparkan. Jadi ini juga hasil survei problem-problem yang dihadapi oleh ya anak-anak, tidak hanya siswa, sebenarnya kita sendiri. Jadi siswa itu adalah siswa atau anak itu juga meniru tadi kan, salah satunya adalah sebagai model. Nah, karena kita panik, anak-anak juga mungkin panik gitu. Kemudian dengan masa perkembangan yang berbeda. Nah, kalau tadi yang disampaikan Pak Humada, ada guru SD, guru SMP, barangkali nanti kita bisa membuat kelompok-kelompok diskusi kecil yang difasilitasi barangkali Career Center untuk misalnya khusus untuk anak SD harus bagaimana, kalau anak remaja SMP harus bagaimana, kemudian anak SMA bagaimana, kalau TK bagaimana, kita buat forum diskusi kecil-kecil agar sesuai dengan taraf perkembangan anak gitu. Karena nanti berbeda-beda bagaimana penggunaan online, media sosial itu pada anak usia prasekolah, kemudian dengan anak-anak yang usianya lebih dewasa. Gitu. Tapi ini saya sampaikan secara umum karena baru pertama kali ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini problemnya. Kita terkejut, kaget, menghadapi ruang publik dengan media sosial dan ada moralitas. Jadi misalnya generasi-generasi usia 40-50 itu berbeda cara menginformasikan atau exposure diri ke dunia sosial melalui media sosial. Berbeda dengan anak-anak yang sekarang. Nah, ini ada menjadi persoalan. Kenapa anak-anak itu misalnya kalau misalnya sekarang sampai ada lucon-lucon gitu, malaikat sekarang sudah nggak banyak kerjaan ya karena orang sudah mencatat amal baiknya sendiri di media sosial gitu kan, karena amal misalnya tulis habis sholat misalnya terus update status misalnya. Nah, banyak kan hal-hal yang terjadi dan ini adalah kemudian upload tentang perkelahian terakhir kemarin, tawuran yang diupload misalnya. Nah, ini kan ruang bagaimana mereka mempublish informasi-informasi yang mana ya, menyeleksi yang mana secara moral yang boleh diupload ke media sosial yang untuk konsumsi publik dan bukan gitu. Kemudian misalnya yang banyak bullying misalnya, kemudian diupload. Perilaku-perilaku menyimpang lainnya banyak sekali sekarang. Nah, kemudian yang kedua juga perbedaan generasi ini, kepercayaan orang tua terhadap dunia teknologi digital. Tadi perbedaan usia antara orang tua, jadi ada anak-anak yang mungkin dengan neneknya. Kamu itu main HP terus gitu. Padahal sekarang sekolahnya pakai online gitu. Dan itu terjadi pada mahasiswa pun masih. Jadi tidak semuanya orang tua itu memahami bahwa masa sekarang handphone atau Android gitu ya atau laptop itu merupakan satu kebutuhan dan masyarakat kita memang heterogen. Tidak semuanya mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian persoalan lain dengan media online itu adalah kepekaan kemanusiaan yang tadi terkait sebenarnya dengan kalau orang mengalami kepekaan atau empati, bagaimana kemudian dia bisa memahami keadaan-keadaan orang lain.
Nah, ini yang muncul yang terekspos. Padahal nanti bisa kita lihat betapa banyak melalui media sosial itu orang bisa tergalang empatinya. Ya, sekarang misalnya ayo kumpulin dana untuk Luwu ya yang mengalami banjir misalnya. Nah, hal-hal semacam ini yang sebenarnya empati difahami sebagai kedekatan fisik ya, padahal sebenarnya di masa-masa sekarang ini bisa juga dilakukan pembentukannya melalui berbagai tadi YouTube bisa, video-video bisa gitu ya. Nah, kemudian ada problem anonimitas di media sosial. Jadi orang bisa bikin banyak akun. Nah, sementara orang-orang tua ketinggalan zaman, anaknya sudah pinter bagaimana membuat akun palsu, bukan akunnya sendiri, mencomot orang lain. Nah, foto-foto orang lain yang dipajang. Nah, ini problem-problem yang dihadapi dengan media online. Kemudian juga ada potensi-potensi untuk masalah-masalah kejiwaan ketika penggunaan media itu memang tidak sesuai dengan porsi atau orang tua tidak memberikan kesempatan secara bijaksana. Misalnya anak menjadi edik ya, atau lebih memilih gadget dibanding, jadi tidak percaya diri dengan tatap muka langsung. Jadi di perkuliahan dengan media online ini, kalau saya rasakan perbedaannya, ketika kuliah luring tatap muka, mungkin saya termasuk yang mahasiswa barangkali agak horor-horor gitu ya. Nah, sehingga kalau diskusi di kelas masif, kalau tatap muka, kecuali ditunjuk. Nah, ditunjuk pun nanti mereka sudah bahasa tubuhnya menunduk. Gitu. Tapi ketika saya gunakan media online, itu mereka bisa menulis. Hanya saja memang ada yang menulisnya cepat karena bisa membaca informasi di media sosial WhatsApp misalnya itu cepat, tapi ada yang mengikutinya lambat. Jadi memang kita nanti harus benar-benar mengenali bagaimana masing-masing siswa kita. Tapi mereka bisa menulis, berani menulis. Meskipun itu satu alinea, memang tapi saya larang komennya, saya sepakat, saya setuju gitu. Jadi mereka harus menuliskan kalimat. Dan hampir 50 di dalam 40-an ya di dalam satu kelas mau menuliskan. Jadi saya berikan pertanyaan. Nah, ini sebenarnya disitulah saya juga mempelajari plus minus dari luring dan daring. Next. Saya berapa lama ya Mbak Dinda? Nah, ini Mbak Dinda mungkin berapa lama. Nah, ini saya sampaikan mungkin Bapak Ibu dan Mbak-mbak, Mas-mas yang ada di forum ini juga mengalami hal yang sama. Tadi kan sebagian besar sudah konseling, meskipun mungkin ada konselingnya dalam tanda kutip gitu ya, yang menjadi teman curhat gitu. Nah, permasalahan yang muncul pada mahasiswa atau kasus-kasus yang masuk di konseling itu adalah problem terbesar pada mereka adalah problem keluarga, ketidakharmonisan keluarga. Nah, ini banyak sekali ternyata berdampak. Jadi tidak hanya, jadi bisa kita bayangkan tadi kalau misalnya ada persoalan media sosial gitu. Nah, ini salah satunya adalah sumber dari persoalan-persoalan yang ada di keluarga. Jadi anak yang keluarga kurang harmonis gitu ya, kemudian mungkin dia bukan anak yang orang tuanya mungkin bukan orang yang mendengarkan gitu ya. Nah, ini paling banyak kasus-kasus yang masuk. Kemudian konflik interpersonal, jadi ya di kos, di asrama, teman kelas, dan lain-lain, sehingga kalau tugas kelompok jadi sulit gitu. Nah, ini yang nanti bisa jadi problem lagi ketika anak-anak dengan online. Nah, nanti kita
bagaimana ada strategi-strategi pembelajaran barangkali dari ahli teknologi informasi yang terus dikembangkan. Kemudian orientasi seksual atau LGBT, ya atau LGBT. Next. Nah, ini juga konflik interpersonal, jadi dengan sahabat misalnya ya, kemudian merasa dihianati oleh sahabat gitu. Kemudian karir. Nah, ini yang banyak juga adalah kecemasan. Nah, ini bisa dari berbagai persoalan juga. Lanjut. Ini gambaran permasalahan nanti kita. Kemudian organisasi, hubungan dengan lawan jenis, putus cinta, biasanya gitu. Selanjutnya traumatik atau persoalan depresi, ya ada macam-macam persoalan psikologis dari ringan sampai yang berat. Lanjut. Gambaran permasalahannya saya. Nah, nih, kalau kita lihat nanti bagaimana kita mengoptimalkan online, ya. Nah, sumber masalahnya adalah anak kehilangan teman diskusi. Jadi tadi yang saya paparkan masalah-masalah dari yang keluarga, kemudian dengan teman kos, sebenarnya ada 4 hal ini yang kami temukan sumbernya. Anak itu tidak bisa mengekspresikan keinginannya, mengekspresikan dirinya, gitu. Sekalipun sebenarnya mereka tidak online, gitu. Ya, jadi bukan persoalan online dan tidak online-nya sebetulnya persoalan yang mereka hadapi. Jadi diskusi itu bisa nanti kita gunakan dengan media-media sosial. Kemudian pengaruh teman, baru ada pengaruh peer group sosial ya, kehidupan teman sebaya, banyak narkoba misalnya karena teman sebaya, minuman keras, merokok itu ditemukan karena diajak, karena mereka memang usia-usia konform dengan teman sebaya. Kemudian tidak ada merasa yang selanjutnya tidak ada figur yang dinilai memahami. Jadi mereka lari ke sekolah pun gurunya sibuk. Temannya juga sibuk dengan perkembangan dirinya gitu. Guru mungkin sibuk dengan administratif ya karena beberapa tuntutan sehingga mungkin tersenyum pun kadang-kadang kepada siswa itu menjadi mahal. Menjadi ya gurunya husuk gitu, jalan masuk kelas, datang tepat waktu, sudah selesai transfer ilmu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh siswa atau mahasiswa. Jadi curhat. Jadi kayak ya kalau kita mungkin mungkin untuk guru SD, guru TK barangkali masih sangat lekat ya karena mempersepsi bahwa anak membutuhkan kelekatan. Tapi pada dasarnya ditemukan juga pada anak-anak SMA, pada mahasiswa itu masih butuh gitu. Didengarkan, sekedar barangkali ya tidak usah berlebihan ya, saya kira tidak harus berhenti di setiap siswa di setiap saat, tapi barangkali ketika kita agak longgar, mau pulang, ada yang agak agak menyendiri atau ada sekumpulan anak sedang. Nah, kita menyapa, mendengarkan. Mereka akan cerita. Nah, ini sebenarnya yang mereka butuhkan. Terus kurang kepekaan sosial. Nah, ini yang tadi barangkali ada persoalan-persoalan di awal yang muncul karena memang kita sudah tidak banyak terlatih untuk memahami kompetensi, mengembangkan kompetensi interpersonal. Nah, ini yang membuat masalah anak-anak menjadi semakin berat. Lanjut. Nah, ini jadi sebelum kita saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat dulu seperti apa dan bisa enggak sebenarnya persoalan-persoalan ini kita bantu melalui media online gitu ya maksudnya. Jadi saya paparkan hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya sederhana tapi saat ini menjadi sulit
untuk terpenuhi. Paling banyak siswa atau mahasiswa itu cuma ingin cerita. Ya, cuma ingin cerita. Cuma ingin didengarkan. Tidak butuh respon lebih, tidak butuh solusi itu. Nah, kemudian ingin ya tadi mereka sering apa sih masalah gitu aja, jadi masalah yang bagi mereka berat, kita orang dewasa itu menganggap itu remeh. Udah nggak usah dipikirin, gitu aja kamu alay, misalnya gitu. Nah ini yang membuat mereka juga sebenarnya saya mungkin butuh diakui masalah saya ini bukan hal yang remeh gitu. Ya, jadi penguatan. Kemudian juga mereka ingin meningkatkan kualitas hidup untuk datang ke konseling, misalnya dengan kecemasan menghadapi publik, bicara di depan kelas. Nah, itu sebenarnya kan nampak sederhana, tapi efek di belakangnya adalah ini, adalah kemudian nanti dia bekerja atau dia membuka lapangan kerja misalnya. Nah, kemudian baru yang terakhir itu adalah cari solusi. Cari solusi untuk penyelesaian permasalahan mereka yang memang seringkali rumit. Jadi, tapi yang terbanyak, tertinggi itu sekedar untuk didengarkan. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, anak-anak di rumah dengan problem keluarga yang mungkin tidak ada pendengar, kemudian ke sekolah juga gurunya nggak ada, temennya nggak ada, bisa kita bayangkan mereka akan lari kemana. Nah, selanjutnya, nah ini masalah-masalah yang dihadapi. Nah, sebenarnya kan ini sudah banyak sangat dipegang teguh oleh guru bahwa harus memiliki kompetensi tersebut ya, kompetensi 4, kompetensi guru khususnya konselor ya atau guru BK. Nah, atau orang-orang yang berminat lah sebenarnya untuk menjadi konselor itu sudah sangat jadi bisa menggunakan teknologi komunikasi ya secara tepat, kemudian bisa berkomunikasi lisan, tulisan, isyarat gitu ya, kemudian mampu bergaul secara efektif dan tetap santun dengan masyarakat sekitar. Ini kompetensi. Nah, sehingga kalau kompetensi ini dimiliki dan sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ini, tentu tadi akan mampu mengatasi masalah-masalah siswa. Nah, di sini adalah salah satunya menggunakan teknologi komunikasi sebagaimana yang kita jalani saat ini. Next. Nah, sekarang ke assessment. Jadi tadi persoalan-persoalan yang saya paparkan di awal itu menggambarkan perlunya assessment. Perlunya mengumpulkan informasi. Jadi mendengarkan, misalnya, itu kan sebenarnya kita mengumpulkan informasi. Jadi tidak langsung tiba-tiba advice. Ya kamu nggak usah mikirin hal seperti itu, nggak penting amat itu untuk kamu pikirin. Itu bagi kita, maknanya tidak penting. Tapi bagi mereka barangkali itu luar biasa penting. Nah, sehingga perlu assessment untuk mengumpulkan informasi-informasi dan mungkin nanti harus melibatkan pihak-pihak lain, pihak-pihak yang terkait gitu ya oleh yang perlu informasi-informasi hasil asesmen tersebut. Nah, kalau sebenarnya kalau psikologi memang ada kompetensi-kompetensi khusus, tapi saya kira yang akan saya sampaikan ini tidak harus dengan kompetensi, artinya yang misalnya psikolog harus ada izin praktek, enggak. Tapi bisa dilakukan oleh siapapun, karena pada dasarnya kita adalah orang yang kita ini sebenarnya bisa menjadi konselor bagi orang lain, karena kita punya need untuk membantu orang lain dan kita bahagia ketika orang lain tertolong oleh kita. Ya, jadi assessment yang harus kita pahami bersama adalah mengumpulkan informasi.
yang terstruktur tentu saja. Next. Nah, kemudian karena tadi saya diberi PR-nya kan itu, konseling dan asesmen dan konseling ya, Bapak Ibu ya. Nah, konseling, kalau asesmen mengumpulkan, maka kalau konseling adalah memberikan bantuan. Baik melalui bisa wawancara konseling oleh konselor, yang kemudian dialami oleh yang kita sebut konseli atau klien, sehingga kualitas hidup klien itu menjadi lebih baik gitu. Nah, tapi jangan Bapak Ibu atau adik-adik yang masih mahasiswa merasa, loh kalau gitu saya nggak bisa bantu ya. Nah, semua kita bisa menjadi konselor, hanya nanti memang untuk legalitas, nah perlu ada sertifikat misalnya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, jangan khawatir, kita ini bisa jadi konselor. Makanya sangat senang saya dengan Bapak Ibu, adik-adik yang berkenan untuk sharing bersama di forum ini. Next, jadi konseling itu membantu gitu ya untuk orang lain. Nah, sekarang ada dua kan, kita biasa offline. Jadi sekarang asesmen dan konselingnya online. Tapi sebetulnya kita sudah di saat new normal itu sudah bisa mulai dengan gabungan ya antara offline dan online. Jadi, nah tapi awal untuk kenyamanan bersama biasanya kita akan menggunakan online, asesmennya online dulu. Nah, bedanya apa yang kita rasakan kemudian? Tatap muka langsung, berjabat tangan langsung, mengerti, ekspresi juga bisa dilihat, gitu ya. Nah, apakah sekarang kemudian tidak bisa dengan online kita melakukan itu? Misalnya, next barangkali, ini jadi gambaran kita offline online. Nah, model asesmen. Modelnya sebenarnya sama, metode asesmen itu sebenarnya sama. Wawancara, angket, sosiometri, observasi, ini yang umum yang bisa digunakan tanpa harus ada tanpa harus sarjana psikologi gitu ya, boleh gitu. Bapak Ibu semua belajar. Nah, hanya saja metode ini menggunakan media sosial. Jadi kita tidak berhenti menolong. Misalnya wawancara, asesmen dengan wawancara. Saya kalau menulis di Android memang bisa banyak salah, sehingga memang harus pakai laptop agar lebih mudah karena jarinya udah gendut-gendut ini ya. Nah, jadi lalu wawancara bagaimana? Silakan Bapak Ibu menggunakan media-media yang nyaman, yang misalnya WA boleh, kemudian tentu yang private ya, yang tidak umum, jangan yang bisa di misalnya Facebook, kemudian kalau Instagram ya bisa Instagram bisa DM misalnya, yang mana yang sama-sama nyaman digunakan oleh konselor dan konselinya. Tapi itu tidak membatasi. Jadi kalau misalnya kita yang sudah 50 ke atas, ya udah voice note boleh. Atau telepon WA. Kalau bisa ada paketannya pakai video call misalnya. Silakan dipilih. Jadi metode bisa tetap, media tidak menghambat. Ya. Nah, tapi memang harus diperhatikan nanti kemampuan-kemampuan orang nanti berikutnya. Nah, angket seperti yang dibagikan oleh Career Center kepada Bapak Ibu kemarin. Nah, itu bisa digunakan misalnya biasanya kan angket itu tertulis terus diisi dengan menulis gitu ya. Nah, sekarang dengan Google Form.
Nah, atau Ibu Bapak bisa dengan Instagram. Instagram kan banyak pilihan itu. Misalnya gambarkan perasaanmu hari ini. Bapak Ibu bagikan ke siswa. Kalau di antara range 0 sampai 100 misalnya, kamu sedang bahagianya di titik yang mana. Nanti direkap. Oh, ternyata siswa perwalian saya, wali kelas misalnya ya, oh ternyata kok siswa saya banyak yang 40 gitu. Besok dikirim lagi. Nah, nanti ada jam tertentu gitu sehingga mereka bisa merespon. Apa sih yang membuat kamu ada di titik 40 misalnya. Nah, jadi kita tetap bisa menyusun dan menjalin komunikasi dengan anak-anak, dengan siswa, dengan seseorang, dengan orang lain, terutama kalau kita guru adalah orang yang di bawah tanggung jawab kita. Nah, kemudian tadi bisa oh ya, boleh Mas Alif. Terus dengan observasi gimana? Video. Saya ada yang mengeluh orang tua siswa TK. Ibu, anak saya kok gini-gini. Oh ya, bisa divideokan, video dikirimkan. Nah, itu bisa menjadi materi observasi untuk kita. Sementara bagaimana misalnya proses belajar. Ini dia nggak mau belajar. Nah, nggak maunya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu orang tua bisa memvideokan dulu. Nah, kita buat. Kemudian sosiometri, ini juga bisa dilakukan siapa ngirim siapa dan seterusnya sehingga kita bisa analisis. Jadi tidak berhenti, kita gunakan saja online yang paling bisa guru lakukan. Tapi terus nanti kita juga proses belajar. Saya ini juga belajar, untung di sekeliling saya anak muda-muda yang banyak ya. Kalau kita ini yang tuan nutul salah sudah bingung gitu ya. Nah, itu dibantu. Next barangkali. Nah, ini teknologi. Kemudian kan tadi ya kita masalah-masalah gimana. Sebenarnya kemudian seolah-olah kita merasakan yang khususnya yang orang tua ini merasa teknologi itu negatif semua gitu. Nggak bisa empati lah, nggak bisa melihat langsung. Nah, seolah-olah kemudian bertanya, ini teknologi itu lalu manfaat atau itu adalah bencana, katastrof, ya. Nah, sebenarnya kita mencoba, memang semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, tapi kita tidak bisa kemudian mundur, sekedar menyalahkan, sekedar mengevaluasi negatifnya, tidak bisa. Saya kira kita harus selalu berusaha mengembangkan. Nah, teknologi bagaimana dalam parenting? Kemarin siswa-siswa, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggandeng yang di sekolah dengan mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi untuk bekerja sama. Misalnya ketika melakukan intervensi, luar biasa. Anak-anak itu dengan teknologinya, kita tetap bisa melakukan parenting, melakukan edukasi ke masyarakat. Mereka membuat presentasi, mereka membuat video tutorial. Nah, itu luar biasa sehingga parenting tetap bisa dilakukan secara efektif. Nah, cuma memang nanti harus difasilitasi mana yang paling dapat dilakukan oleh mayoritas orang tua di sekolah yang Bapak Ibu ada. Ya, jadi kemudian teknologi juga bisa sebagai media edukasi. YouTube tadi ada, kemudian kalau Instagram kita sebenarnya kan itu tergantung dari penggunanya. Instagram tidak negatif gitu, tapi ada orang-orang yang menyalahgunakan dengan mengupload informasi-informasi yang tidak edukatif. Kemudian problem solving, berpikir kritis, itu melalui diskusi-diskusi online. Nggak perlu besar. Kecil-kecilan, sederhana, waktunya juga mungkin tidak perlu sepanjang ini, gitu ya. Kemudian melakukan konseling online. Nah, ini yang nanti bisa kita lakukan bersama. Terus lanjut. Masih ada nggak? Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika online. Jadi Bapak Ibu tadi ya, masalah-masalah yang muncul dari siswa itu bisa kita tetap
memfasilitasi tadi dengan metode-metode yang sama, silakan Bapak Ibu menggunakan apa yang populer di Indonesia. Nah, akan tetapi harus diperhatikan karena ada kasus-kasus yang muncul, tidak semua siswa itu mampu mengungkapkan dalam diri. Sehingga kompetensi interpersonal tadi guru atau orang dewasa itu menjadi sangat diperlukan. Loh, si A kok nggak pernah muncul ya, kemana? Oh, bisa jadi dia tidak mampu, misal malu. Jadi tetap mungkin dia malu untuk mengeksposur dirinya ke dalam grup. Nah, tapi kalau di personal chat misalnya, dia bersedia menjawab. Jadi ada beban. Ini yang harus tetap menjadi perhatian Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik, ya. Nah, bahasa tulis ini, bahasa tulis beda sama bahasa lisan. Salah titik, salah tanda seru, salah letak koma, mungkin kita salah huruf, salah ketiknya, nah typo gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan sehingga barangkali perlu voice note misalnya atau video call jadi bicara langsung. Ada anak-anak yang tipe-tipe belajarnya auditif, bukan yang visual misalnya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian nah ini tidak semua mampu menuliskan perasaan. Jadi kalau misalnya tadi, makanya Bapak Ibu dengan angket tadi bisa dengan model yang rating scale observasi. Jadi misalnya, tapi pilih kata-kata yang konstruktif. Jangan apakah kamu hari ini merasa sedih, bukan. Misalnya bahagia, apakah yang menemukan makna, apa bantuan yang sudah pernah kamu berikan, misalnya share-share semacam itu, apa yang hari ini sudah kamu lakukan, misalnya. Nah, yang sederhana, tapi tadi terfasilitasi problem pertama tadi, tidak didengarkan. Nah, itu bisa memancing juga mereka mau terbuka. Nah, kadang-kadang ada yang pura-pura, jadi nggak mau kelihatan bahwa dia ada masalah, gitu ya. Atau ada juga yang biar tetap dinilai baik. Nah, ini yang perlu intensif penggunaan dengan media-media. Next. Nah, bisa tadi karena ada persoalan masing-masing anak, masing karakter individu yang sudah kita kenali, nah nanti bisa tetap model konselingnya individu, artinya online individual. Kemudian online kelompok kecil, ya kelompok kecil. Kemudian bisa juga di kelas. Jadi kalau kita temukan persoalan yang misalnya 70%, 60-70% siswa merasakan hal yang sama, nah segera Bapak Ibu membuat forum diskusi online. Ya, mana yang mereka terfasilitasi. Saya 10 menit, tapi kita on time 10 menit, jam sekian selesai. Nah, sehingga mereka juga bisa range kebutuhan mereka, gitu ya. Nah, lanjut. Oke, ini saya kira nanti ini teknologi ya tepat guna. Lanjut terus. Lanjut aja, ekonomis praktis ya, pasti pilihan-pilihan yang mudah. Nah, ini agar klien tidak standar konseling, jadi jangan membuat klien itu menjadi dependent. Jadi dikit-dikit konselor, jadi kita harus membuat mereka mandiri. Terus dimotivasi dengan pilihan kemampuan memilih hidupnya sendiri. Next. Sudah saya kira. Guru tidak akan pernah menakar keringat kepayahannya. Guru selalu mementingkan perasaan anak-anak didiknya. Guru tidak akan menangis di hadapan muridnya. Guru tidak akan membiarkan anak-anak didiknya berselisih. Aisyah Asafid Abdullah. Demikian barangkali paparan materi saya, Mbak Dinda. Barangkali ada persoalan-persoalan yang bisa kita diskusikan bersama agar kita bisa sharing di forum yang berbahagia ini. Terima kasih sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Dan. Sami-sami Mbak Mada, Mbak Dindanya Monggo Mbak Dinda. pulang ke Lombok ini ya. Nah. Iya, Bu. Ya, gimana? Monggo selanjutnya seperti bagaimana? Sudah selesai Bu memaparkan materinya? Sudah? Ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Berarti di sini ketika kita melakukan konseling baik itu asesmen baik itu online ataupun tidak, kita harus mengetahui dulu ya Bu karakteristik siswa yang akan kita berikan konseling terlebih dahulu. Sehingga kita juga tahu nantinya akan melakukan asesmen seperti apa. Nah, karena sekarang juga online nih, kita harus mengetahui juga nih metode asesmen yang tepat, sekiranya tepat yang kita lakukan dan kita berikan kepada siswa yang kita akan berikan. Di mana walaupun menggunakan metode-metode tersebut, harus menggunakan media yang nyaman dan privacy. Ya, nyaman, betul. Kalau konseling, ya. Konselor dan konselornya. Ya. Bu, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab saja ya, Bu. Boleh, silakan Mbak Dinda. Di atas ada yang bertanya atas nama Ilham Jayadi. Mungkin pertanyaannya saya bacakan ya, Bu. Boleh. Pertanyaannya itu, bagaimana sih solusi terhadap keluhan anak terkait tentang jaringan yang kurang mendukung? Mungkin semuanya ini ya Bu merasakan memang jaringan yang kurang mendukung di tempat-tempat. Betul. Nah, aktivitas belajar di rumah. Nah, bagaimana caranya solusi nih dari Ibu ketika ada anak-anak yang mengalami keluhan terkait jaringan dan orang tua tidak mampu untuk menyampaikan fasilitas belajar secara online. Orang tua tidak mampu menyiapkan ya. Sebenarnya kalau kemarin di Dignas ya memang belum semua menjangkau ya. Kita tahu Indonesia itu begitu luas gitu ya. Kemudian tidak hanya persoalan jaringan, barangkali listrik, air gitu juga. Yang kebutuhan-kebutuhan pokok kita aja juga mungkin belum menjangkau gitu dari ujung sampai ujung karena keadaan geografis. Nah, barangkali memang kalau kota-kota besar itu, dan di kota besar pun kan juga ada titik-titik tertentu yang tidak mudah akses jaringan juga ya. Iya. Nah, setahu saya kemarin ada kebijakan-kebijakan Mendikbud, sekolah itu memberikan ya meskipun sekolah kita tahu juga tidak semuanya memiliki fasilitas gitu ya, tapi ada sekolah jadi misalnya kalau di Mendikbud itu ada sekolah atau apa di daerah Departemen Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan daerah itu harus memberikan bantuan misalnya kayak pendaftaran online kemarin itu kan banyak yang tidak bisa mendaftar. Nah, itu diberikan tenaga atau instruktur yang bisa membantu gitu. Nah, kemudian sebenarnya bisa dengan komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas remaja bisa kalau asalkan tetap dengan protokol kesehatan, seluruh Indonesia saya kira sekarang semuanya hampir new normal atau persiapan untuk new normal gitu ya. Jadi bisa dengan komunitas-komunitas, nah menggandeng komunitas-komunitas, relawan-relawan, provider-provider, saya kira misalnya, jadi intervensinya adalah bantuan-bantuan komunitas. Jadi misalnya di Bapak Ilham Jaya ini mungkin nggak tahu orang tua atau misalnya beliau adalah guru, itu bisa menggandeng perguruan tinggi terdekat misalnya untuk anak-anak misalnya mengambil kuliah kerja nyata atau pengabdian. Nah, ini bisa dirangkul sebetulnya untuk memberikan memfasilitasi paling tidak 1 minggu atau beberapa materi pelajaran bisa terbantu ya untuk itu, meskipun tidak sepanjang waktu ya, sambil nanti barangkali tentu bisa secara bertahap ini ada informasi barangkali ke DPRD, kemudian untuk dilanjutkan ke pemerintah, tapi bisa secara mandiri
merangkul komunitas-komunitas remaja atau pemuda yang concern misalnya. Sangat banyak. Kalau perguruan tinggi itu biasanya akan ada pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa atau guru itu bisa. Misalnya keluhannya adalah jaringan. Nah, nanti mungkin mahasiswa itu bisa bawa laptopnya, mungkin dengan modem, mungkin. Nah, itu membantu sedikit lah kalau toh tidak terselesaikan semuanya. Itu barangkali yang ketidakmampuan orang tua. Banyak memang kita tidak bisa pungkiri, tidak banyak persoalan di Indonesia terkait dengan pembelajaran online. Ya. Berarti di sini Bu, mungkin untuk sementara ini pembelajaran yang berbasis online ini memang masih sangat susah. Untuk itu memang masih perlu kerjasama antara semua elemen untuk membantu agar kegiatan belajar mengajar pun jauh lebih baik lagi. Ya, betul, tentu. Ini kebetulan kan saya juga membimbing mahasiswa yang pengabdian. Nah, mereka kan pengabdian karena situasi COVID, itu mereka pengabdian boleh di rumah. Jadi kalau anak-anak mahasiswa itu di daerahnya, karena biaya untuk kembali ke kampus, itu juga berat gitu ya, mungkin dan sulit dengan berbagai persyaratan. Nah, itu mereka bisa melakukan gitu. Jadi kalau di lingkungan Bapak Ibu itu ada misalnya mahasiswa, itu boleh nanti ditanya apakah ada program gitu. Nah, nanti dia diminta tanya ke kampusnya, ada program gitu. Nggak usah datang ke kampus, online aja. Kan ada Departemen Pengabdian Masyarakat, kemudian mungkin nanti ada fakultas keguruan, atau ada jurusan teknologi, atau jaringan informatika misalnya. Nah, di situ kan mungkin dikomunikasikan saja. Saya kira nanti bisa. Yang penting kita itu di situasi online ini connected relation, jadi membangun relasi dengan siapapun. Kita ini mungkin kan nggak kenal ya satu sama lain tadinya, tapi karena ada online justru kita, saya ada lihat Bu Yarlina gitu ya, ada Bu Ratnawati yang mungkin kalau offline nggak ketemu juga gitu. Jadi ini sangat kita inilah sapa-sapa dunia online kita ini. Ada siapa, Hafidoh, Betty dari Nganjuk, bahkan bisa ketemu yang dari Papua tadi ya, saya lihat ada yang Sidoarjo, Kalsel. Nah, itu luar biasa dengan online. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Fikri yang nanti mungkin sedikit mirip dengan Mbak Risma. Di sini pertanyaannya, bagaimana melakukan proses building rapport yang efektif secara online agar anak remaja bisa melakukan penyesuaian menggunakan layanan konseling online. Nah, nanti pertanyaan ini mungkin akan menjurus juga ke bagaimana siswa untuk jujur dalam mengisi asesmen tersebut. Ya, memang asesmen. Jadi biasanya pertanyaan kita itu enggak, kalau ini guru ya, guru ke siswa, saya kira mungkin konstruk yang dibangun pada siswa tentang BK. Kalau yang penanya ini adalah misalnya guru BK gitu ya, anak-anak itu ketika ditanya, saya kemudian misalnya mensosialisasikan bimbingan konseling UMM itu kepada mahasiswa, wah BK itu adalah tempat masalah gitu. Tempat masalah, tapi masalah yang karena dipanggil. Karena yang pelanggaran, bolos, terlambat, nah itu mesti guru BK. Nah, konstruk tentang bimbingan konselingnya ini adalah misalnya, tadi kan tujuannya anak-anak itu ada yang ingin meningkatkan kompetensi. Nah, disitulah guru BK,
masuk ruang BK itu adalah masuk ruang yang bukan karena sekedar bolos, bukan karena sekedar pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, sehingga mereka akan memiliki ruang BK itu bukan, jadi masuk ruang BK itu kan sudah di stigma oleh teman-temannya kan, kamu dipanggil guru BK ya, gitu loh. Nah, ini yang harus diubah tentang BK. Nah, kalau sudah mereka trust gitu ya, percaya kepada guru BK, nggak perlu mereka itu ini kok, mereka akan cerita. Karena anak-anak itu, misalnya kalau di UMM, saya BK UMM ya kebetulan, nah itu mereka kan nggak kenal siapa saya, nggak kenal siapa konselornya, tapi mereka sangat terbuka gitu. Karena itu dibangun image, memang di BK UMM tidak hanya karena masalah, jadi tidak direfer. Kita usahakan mereka datang sendiri. Jadi datang atas kemauan sendiri. Jadi kalau direfer itu paling 1-2 orang, tapi diupayakan membangun konstruk bahwa ke BK itu bukan kayak karena dihukum gitu. Nah, kalau sudah terbangun trust, jadi itu proses bahwa guru BK ini loh cerita aja, mau loh dengerin, itu pasti akan mau. Kalau kemudian mereka masih jadi gini, mungkin kita dia beneran enggak ya, tapi tidak, nanti cari pertanyaan lain yang pertanyaan lain yang meng-cross check. Jadi tidak menunjukkan ekspresi bahwa kita tidak percaya bahwa dia bohong. Udah biarkan saja bahwa dia menangkap kita itu percaya dulu sama dia. Nah, nanti kalau ada slip antara informasi yang awal dengan informasi yang akhir, nah ini kita sebentar. Tadi kamu cerita seperti ini. Sekarang ini gimana benang merahnya di mana coba gitu. Jadi pasti kan ada, kalau nggak benar dia ada kebocoran nonverbal. Ya, apakah ekspresinya, mungkin nanti kita lihat dia nggak mau menatap mata kita, gitu. Itu berarti ada hal-hal yang, nah, nggak apa-apa, yang penting dia, kita anggap dia menceritakan yang benar dulu. Nah, kemudian yang penting gini, anak-anak itu percaya, yakin bahwa ceritanya tidak akan tersebar. Jadi guru BK jangan sampai, misalnya kalau Bu, tapi jangan cerita siapa-siapa ya, atau Pak jangan cerita, kemudian cerita-cerita. Nah, kemudian dia tahu ada temannya mungkin yang mendengar hanya satu potong, kemudian. Nah, kalau sudah begini, ini yang semakin sulit untuk kita membangun trust dia kepada kita. Jadi harus dibangun bahwa meskipun itu kepada orang tuanya, kalau memang dia pesan untuk tidak bercerita pada orang tuanya, ya kita tidak ceritakan dulu, nanti kita pendekatan. Kamu ini nggak mungkin kalau tidak, karena ini sangat terkait dengan hal tersebut. Gimana kalau kita ya ngobrol dengan ayah atau ibu atau dengan siapa, nah tapi tidak terburu-buru. Nah, kadang ada kasus memang yang mungkin guru, jadi anaknya curhat tanpa izin, guru BK-nya menceritakan hal tersebut kepada orang tua. Nah, ini sudah menjadi tidak percaya. Nanti anak ketika dipanggil karena ada masalah, nggak akan cerita yang sebenarnya. Jadi memang ada kapan saatnya dan bagaimana saatnya kita bercerita. Nah, ini yang termasuk tadi kita harus hati-hati ketika dengan online memang. Karena bisa jadi kita kan nggak tahu, misalnya telepon orang, terutama saat ini, telepon orang tua kan nggak tahu anaknya sedang gimana. Orang tuanya, kita kan nggak tahu orang tuanya sedang dengan keadaan apa. Nah, ini memang harus lebih ekstra hati-hati. Jadi kalau untuk kasus-kasus spesifik, diupayakan luring dengan protokol kesehatan.
Tapi kalau masih asesmen, misalnya ntar kamu kalau mahasiswa kan kamu anak keberapa, kamu tinggal di mana, kamu ngekos, misalnya kalau itu kan cukup telepon. Tapi kemudian wah ternyata kok dari perjalanan kita teleponan itu kok harus luring ya gitu. Gimana kalau luring ya kita ikuti protokol, dia harus pakai masker, dia harus kita berikan hand sanitizer, kemudian sepatu dilepas di luar misalnya. Nah, itu kita buat aturan-aturan begitu, tapi sebelumnya kita informasikan dan kita pastikan. Itu barangkali ya Mbak Dinda ya. Ya, Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ya. Biasanya kan ketika melakukan asesmen atau melakukan konseling nih, biasanya kan ada klien yang memang merasakan tidak tenang ketika melakukan konseling. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ketika konseling ini kita bisa mungkin sedikit berbohong untuk menenangkan klien, atau mungkin ada cara lain untuk menenangkan klien, Bu? Klien tidak tenang. Iya. Ya, jadi memang ini art ya, Bapak Ibu mungkin sebenarnya punya masing-masing kita itu punya apa ya, punya insting untuk membantu, untuk mengenali gitu. Kita ini semuanya kan dilahirkan menjadi penolong orang gitu dengan need yang kita miliki. Memang jadi ada kita sendiri berarti masih khawatir dengan nanti dia tersinggung, nanti apa yang membuat kita juga jadi ragu-ragu. Nah, si klien akan merasa atau konseli juga merasakan hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu enggak usah apa ya, was-was juga kalau memang harus mengambil sikap selama kita di dalam koridor kode etik. Misalnya ya nggak apa-apa. Misal gini, kalau dia ragu, kamu masih belum tenang, mungkin perlu waktu sendiri dulu, saya tinggalkan misalnya. Boleh, jadi kamu mau menenangkan diri dulu atau kamu nampaknya masih cemas gitu, masih lelah atau misalnya gitu ya, kita lihat nanti apa keadaan dia itu seperti apa yang kita, asal tidak langsung menghukum, kita benar-benar melihat data melalui observasi ya, mata misalnya, cara dia ambil duduk di posisi yang mana, kemudian cara duduk dia bagaimana, kemudian tatapan mata dia kemana, apa yang dia pegang gitu. Kamu puasa kalau misalnya dia berkerudung gitu ya, kalau kita lihat biodatanya. Nah, untuk kalau hal semacam itu bisa juga dia diminta ngisi biodata dulu atau mempersilakan minum. Kalau di sekolah mungkin sudah ada biodata ya. Tapi kalau di misalnya mahasiswa kan biasanya datang pertama ada biodata. Kalau kemudian sudah ada, ya kamu datang yang kedua ya ke sini. Kalau saya ini apa namanya, kalau berdasar data, misalnya jadi ngobrol yang ringan-ringan dulu misalnya kalau cemas. Tapi misalnya apa kamu masih ingin sendiri dulu, kamu ingin duduk dulu, silakan minum, kita tinggal dulu. Itu bisa. Macam-macam sih, tergantung keadaan anak dan karakteristik kita sendiri. Jadi konselor itu perlu mengenali karakteristik dirinya sendiri kan? Iya, seperti apa? Kalau pencemas, nah apa sih yang membuat cemas gitu? Kita kenali, jadi konselornya menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Kalau misalnya sulit verbalnya, ya kita latihan dulu verbalnya seperti apa gitu. Kita ini orang yang, misalnya kita adalah orang yang ngomongnya bulat gitu ya. Nah, kita latihan dulu membuat kalimat-kalimat, jadi cari aja partner, teman gitu ya. Kalimat-kalimat yang kita susun dengan SPOK aja sederhana. Nah, nanti dilatih. Sudah, kalau ada kemajuan, ya silakan. Jadi latihan aja konseling, karena itu skill ya. Skill, waktu berjalan, penanganan klien.
tanya. Jadi kalau misalnya harus diskusi dengan teman, itu keep namanya. Jadi saya punya kasus, tapi hati-hati juga jangan orang sampai nggak membaca gitu ya. Itu jadi karena skill jadi memang jam terbang ya dan art gitu ya. Mbak Dinda. Jadinya kita melakukan konseling, hendaknya kita harus membuat klien kita nyaman dulu ya, Bu. Ya, Agar kita sendiri nyaman dulu. Kita, konselornya nyaman dulu. Bener-bener konselor itu jadi pilihan nggak? Kalau bukan jadi pilihan susah loh. Ya, iya, jadi harus memang passion ya. Nah, iya. itu kalau passion pasti deh. Terus mau belajar, nggak kabur kalau ada klien, nggak gitu. Terus meningkatkan kompetensi pasti. Ini Bu ada pertanyaan selanjutnya. Ada dari Rizal Adi Citya. Pertanyaannya, dalam masa pandemi sekarang ini, salah satu asesmen yang digunakan adalah Google Form. Nah, apakah menggunakan asesmen tersebut itu teruji untuk melihat need asesmen siswa? Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana? Bu? Yang mana? Gimana? Dalam masa pandemi sekarang ini, salah satu asesmen yang digunakan adalah Google Form. Nah, apakah menggunakan asesmen tersebut itu teruji untuk melihat need asesmen siswa atau bagaimana, Bu? Pada dasarnya instrumen itu tidak ada yang satu instrumen pasti hasilnya akurat. Tidak ada satupun, apalagi kan kita juga misalnya instrumen wawancara gitu. Wawancara nanti kan nggak cukup sekali pas dia tadi banyak mungkin orang juga belum percaya ke kita, yang diceritakan belum juga yang sebenarnya tadi ini ada juga yang lebay gitu ya. Ini ada pertanyaan juga yang mendramatisir permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin masih jadi pada dasarnya tidak ada satu metode cukup untuk memastikan. Jadi kita biasanya akan menggunakan beberapa metode assessment untuk bisa mengumpulkan informasi atau triangulasi dengan waktu yang berbeda. Jadi misalnya hari ini, saya kira cukup ya mungkin untuk kita hari ini, karena ada jam kelas misalnya gitu ya, ada jam kelas lagi, besok kita bisa bisa diskusi lagi atau bisa ketemu lagi. Misalnya ada asesmen yang kuesioner misalnya ya, tetap bisa enggak bisa satu instrumen kemudian kita ambil kesimpulan enggak ya. Jadi nanti telepon nada suara itu seperti apa gitu. Kemudian kayak gini kan video call ada jeda-jeda gitu, itu juga yang pasti kalau online kita harus lebih hati-hati dibanding offline. Hati-hati untuk judgement, tidak mudah-mudah membuat kesimpulan kemudian rekomendasi gitu ya. Tapi online itu harus lebih hati-hati karena ada jeda-jeda. Jadi ketika kita membaca ekspresi itu jeda-jeda orang itu ada detik-detik gitu loh, ada delay waktunya. Nah, itu harus ekstra. Sehingga kalau Google Form ya beberapa nanti dari sumber-sumber yang lain. Gitu. Itu? Iya, Bu. Ini juga bisa menjawab pertanyaannya Mas Jailani tadi, yang apakah ada contoh asesmen online untuk siswa itu, bisa juga salah satunya menggunakan Google Form ya, Bu ya. Ya, betul. Kalau nah ini Bu ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Bu Retno Sri Handayani. Nah, beliau bertanya, pada masa ini kan anak-anak memasuki masa bermain ya, Bu. Nah, di masanya bermain ini bagaimana sih tips and trik kita sebagai orang tua untuk memberikan agar anak-anak mau mengerjakan tugas sekolahnya di masa pandemi ini, Bu? Kita tahu memang ya anak-anak itu masa sosial ini. Kalau TK itu masa sosial, masa berteman, terus nggak boleh berteman. Memang itu yang pernah didiskusikan di media online gitu, media online. Nah ini ujian juga untuk orang tua. Biasanya kan sama guru nurut. Saya dulu sebelum ngajar UMM juga guru TK gitu ya. Jadi
menyenangkan itu karena lebih polos. Kalau mahasiswa kan ibu baik sekali, itu udah ada maunya aja ya kalau mahasiswa. Kalau anak TK ibu baik kan itu beneran gitu. Nah, bahkan anak problem orang tua kadang anak lebih nurut dengan figur guru dibandingkan figur orang tuanya. Kenapa? Sebenarnya karena guru lebih konsisten. Nah, orang tua nggak konsisten. Kenapa? Nggak tega. Rengek dikit, ya udah, gitu loh. Nah, sementara anak kan sudah bisa menangkap. Bapak, kalau emak bapaknya udah bisa ditawar-tawar. Kalau guru kan, ayo baris. Ya udah baris, mereka patuh, figur yang dipatuhi. Nah, bagaimana orang tua itu hidup konsisten, patuh gitu. Nah, jangan nanti waktunya apa orang tuanya ngapain, waktunya apa orang tuanya ngapain, ditawar-tawar dikit nggak tega gitu. Nah, ini yang membuat anak ya udah kalau memang sekolah kan guru memantau biasanya. Kalau TK-TK itu sekarang saya lihat teman-teman saya yang guru TK gitu ya, teman-teman itu mengupdate status tugas siswa. Nah, itu salah satu reward untuk mereka tidak membandingkan ya, tidak membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Jadi mereka kita hargai betul potensi mereka masing-masing, bukan itu lo pinter, enggak. Tapi kita buat kesepakatan-kesepakatan dengan mereka, misalnya bikin ya tetap bangun pagi, mandi, sarapan, ya kayak sekolah gitu. Makanya saya sangat sepakat dengan sekolah-sekolah sekarang yang 30-40 ya atau 50-50 di rumah, ada juga yang sekolah gitu. Nah, di rumah mereka tetap berseragam. Nah, itu problem memang kemarin awal-awal uji skripsi gitu ya, itu mahasiswanya cuma alma materan aja, bawahnya nggak jelas gitu ya. Nah, di kamar. Kalau sekarang kan siswa harus duduk di kursi, laptopnya di meja, kemudian mereka berseragam, nggak boleh di tempat tidur. Itu saya sangat setuju karena itu adalah etika-etika kita berinteraksi gitu. Meskipun itu dengan media online. Jadi ini ujian orang tua sebenarnya karena di usia 4-5 tahun anak lebih patuh memang pada gurunya. Nah, kalau orang tuanya, ayo potong rambut, potong kuku, nggak mau belot-belot. Nah, kalau guru, ayo kukunya dipotong ya, guru TK kan sabar banget kan. Nah, itu langsung dia mau, gurunya yang motongin kukunya. Kalau guru TK kayak gitu kan dulu. Nah, itu konsisten, jadi disepakati, tidak ada perubahan. Nah, maka pernah saya sampaikan, jadi misalnya kalau memang bangun jam 5, kemudian mereka harus mempersiapkan sekolah, ya sudah. Setelah itu ya seperti kebiasaan, boleh nonton, boleh memberi reward, ketika anak sudah melakukan tugasnya dengan baik, boleh memberikan hukuman. Ketika anak tidak melakukan tugasnya, misalnya hukumannya adalah nggak boleh nonton film kartun kesukaannya gitu. Karena PR-nya belum enggak boleh. Ya sudah, bentar, nggak boleh ditawar, jangan mau ditawar, ya udah selesai. Nangis nggak apa-apa, paling nggak sehari juga kan. Jadi karena sayang gitu. Jadi bukan karena kita benci, anak akan merasakan bagaimana.